Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, melalui video ini Bapak ingin menjelaskan tentang jaringan pelindung ya. Oke, ada beberapa tujuan yang nanti diharapkan bisa tercapai ya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang jaringan pelindung ini. Yang pertama, nanti diharapkan kalian bisa mengidentifikasi ciri dan karakteristik dari jaringan pelindung. Ya, jadi ciri dan karakteristik jaringannya, kemudian struktur sel yang menyusun jaringan pelindung itu seperti apa. Oke, kemudian yang kedua, ya kita nanti akan mempelajari macam dari jaringan pelindung. Ya, macam dari jaringan pelindung itu diantaranya nanti ada epidermis, ya kita akan pelajari epidermis. Kemudian ada eksodermis, ya eksodermis, dan yang terakhir nanti ada endodermis, kemudian yang terakhir nanti ada jaringan gabus ya. Jadi epidermis, kemudian eksodermis, endodermis, dan jaringan gabus ini semua berfungsi sebagai jaringan pelindung. Kemudian yang ketiga ya, nanti diharapkan juga Anda bisa mengidentifikasi posisi atau letak ya jaringan-jaringan pelindung yang tadi disebutkan itu pada organ itu ada di mana ya. Oke, coba kalian perhatikan gambar yang Bapak tampilkan di sini. Ya, gambar yang Bapak tampilkan ini adalah penampang melintang akar jagung. Ya, penampang melintang akar jagung. Anda bisa perhatikan di situ ada 3 tanda panah ya yang menunjukkan bagian-bagian yang berbeda. Nah, tanda panah di situ ya itu menunjukkan lokasi atau tempat keberadaan dari jaringan pelindung pada organ akar ya, khususnya ini adalah akar jagung atau akar ziamais ya. Jadi jaringan pelindung itu posisinya ada yang ada di luar ya, ada yang ada di bagian tengah ya. Misalkan Anda bisa perhatikan tanda panah yang ada di bawah gitu ya. Kemudian ada juga yang posisinya ada di bagian dalam begitu ya. Oke, Anda perhatikan tanda panah yang ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan Anda, sebelah kanan atau kiri ya, sebelah kiri ya, sebelah kiri yang menunjukkan bagian paling luar ya, itu adalah jaringan pelindung epidermis. Kemudian ya, tanda panah yang di bawah ya, di bawah itu kan posisinya di bawah epidermis, itu yang disebut dengan eksodermis ya. Jadi eksodermis itu adalah bukan nama jaringan tapi nama bagian yang posisinya tepat di bawah epidermis, itu adalah namanya eksodermis. Kemudian di bagian dalam itu ada struktur ya, ini di praktikum kemarin sudah pernah disinggung ya, dibahas. Ada struktur yang kita sebut dengan endodermis ya. Kalau endodermis ini nama jaringan ya, kalau endodermis ini nama jaringan. Dan endodermis ini khas ya, biasanya ada pada bagian akar dikotil maupun akar monokotil yang posisinya di bawah, di bagian dalam. Dia selapis sel ya, selapis sel yang melingkar di situ ya, terlihat ya dinding selnya mengalami penebalan gitu. Kemudian kalau jaringan gabus ya, di sini memang tidak ditampakkan di sini. Gabus itu biasanya, kalau jaringan gabus ya biasanya ya ada di bawah epidermis juga ya, di bagian eksodermis pada tanaman-tanaman tertentu ya. Tidak semua tanaman memiliki jaringan gabus. Oke ya, kita bahas satu persatu. Kita awali dari pembahasan mengenai epidermis ya. Anda sudah tahu kan, epidermis itu posisinya letaknya ada di bagian luar organ, di akar, di batang, di daun, itu ada di bagian paling luar dari organ. Oke, kemarin sudah dibahas juga ya, ciri karakteristik dari jaringan pelindung epidermis. Ya, susunan selnya rapat, kompak, ya. Kalau rapat, kompak ya tidak ada ruang antar sel begitu, ya. Tidak ada ruang antar sel. Anda bisa perhatikan di situ ada penampang melintang daun oleander. Ya.
daun oleander. Anda mungkin tahu ya, daun oleander biasanya ditanam atau ada di pinggir-pinggir jalan ya sebagai penghijauan biasanya fungsinya. Tanaman hias tapi bisa berfungsi untuk penghijauan juga. Anda bisa perhatikan epidermisnya ya. Ini penampang melintang sehingga Anda bisa melihat epidermis atas dan epidermis bawah. Epidermis atasnya itu Anda bisa perhatikan ya lebih dari satu lapisan. Ya, kemarin sempat kita singgung ada epidermis berlapis atau epidermis berganda. Salah satu contohnya kemarin kan pada daun ficus. Selain ficus, ada juga pada daun oleander, begitu ya, pada daun oleander. Epidermis atasnya itu terdiri dari beberapa lapisan sel. Memang ini tidak umum ya. Ini tidak umum karena pada umumnya epidermis itu hanya satu lapisan sel saja, baik yang ada di bagian batang ya, daun maupun epidermis yang ada di akar. Oke, kemudian ini penjelasan yang lainnya terkait dengan epidermis ya. Biasanya di bagian permukaan luar dari epidermis ya, itu ada lapisan kutikula. Ini biasanya umum pada daun ya. Ada lapisan kutikula yang melapisi bagian luar dari jaringan epidermis. Ya, biasanya ini umum pada epidermis yang terdapat pada daun. Ya, epidermis yang terdapat pada daun. Daun kan lebar dan tipis. Fungsi daun seperti yang Anda ketahui adalah sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis memerlukan air kan di situ. Nah, untuk menjaga air agar tidak keluar, ya menguap, evaporasi, maka ada lapisan lilin yang bisa menahan evaporasi atau penguapan yang berlebihan. Nah, lapisan kutikula ini bisa terbentuk dari apa saja. Ya, yang pertama bisa dari lilin, bisa dari kristal garam, atau bisa juga dari lignin, begitu. Ya, Anda bisa cek di situ, ya, yang uh, terbentuk dari lilin, lapisan kutikulanya terdapat pada tanaman apa saja. Yang pada kristal garam itu bisa kita identifikasi pada tanaman apa saja, begitu ya. Kemudian ini sempat disinggung juga kemarin ya. Jadi untuk epidermis ini ya ada bentuk-bentuk khusus atau bentuk modifikasi. Ya, jadi sel epidermis ini bisa mengalami diferensiasi lebih lanjut ya. Jadi menghasilkan struktur yang berbeda dengan sel epidermis pada umumnya. Ini yang kita sebut dengan bentuk khusus atau bentuk modifikasi dari sel epidermis. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih bentuk khusus dari epidermis itu ya. Di antaranya ini ya ada yang namanya sel boiliform atau sel kipas. Anda bisa perhatikan tanda panah ya. Tanda panah itu menunjukkan sel kipas pada daun ziamais. Kemudian pada gambar yang di bawah juga menunjukkan ada sel epidermis ya, epidermis atas yang ukurannya lebih besar. Itu juga sel kipas. Nah, sel kipas ini biasanya umum pada monokotil ya, pada daun-daun tanaman poaceae atau rumput-rumputan. Kemudian ada bentuk khusus lain di sini adalah litokis. Nah, ini biasanya ditemukan pada moraceae ya, kukurbitasnya juga ada, tapi yang paling umum ini ditemukan pada moraceae, ficus. Pada ficus ya, ficus-ficusan. Nah, ini litokis. Coba Anda perhatikan, ini adalah penampang melintang daun ficus. Daunnya daun dikotil ya, karena di situ kalau Anda perhatikan ada palisade dan bunga karangnya. Coba Anda perhatikan epidermisnya. Coba kalian perhatikan epidermisnya. Ya, nah di situ ada sel epidermis yang ukurannya lebih besar. Ya, berbeda dibandingkan dengan sel epidermis yang lain. Ya, dia menonjol sendiri. Begitu, itu yang disebut dengan litokis. Dia berfungsi untuk menyimpan hasil metabolit gitu ya, hasil metabolit sekunder dari tanaman yang bersangkutan. Itu termasuk salah satu contoh juga dari modifikasi atau bentuk khusus dari epidermis. Selain tadi ada sel kipas pada tanaman rumput-rumputan. Oke, kemudian
selanjutnya ada stomata. Nah, stomata juga termasuk ke dalam salah satu contoh bentuk khusus atau modifikasi dari epidermis. Karena kalau kita perhatikan, ya, bentuk stomata itu kan berbeda. Jadi seperti kacang merah ya. Sel stomata itu seperti kacang merah. Bentuknya beda dengan sel epidermis yang ada di sekitarnya, begitu. Sehingga stomata juga termasuk ke dalam bentuk khusus dari sel epidermis. Jadi seperti yang Anda ketahui ya, stomata itu dibentuk oleh dua buah sel penjaga. Nah, sel penjaganya itu yang kita maksudkan sebagai bentuk modifikasi karena bentuknya berbeda gitu. Oke. Stomata itu ya berbatasan dengan sel epidermis yang lain. Nah, sel epidermis yang lain yang berbatasan langsung dengan stomata itu kita sebut dengan sel tetangga. Coba kalian perhatikan gambar yang ini ya. Nah, kan ada stomatanya ya, dibentuk oleh dua buah sel penjaga. Kemudian di bagian tengah ada celah stomatanya. Nah, di sampingnya ya, di samping kiri, kanan, atas, bawah itu ada 4 buah sel tetangga. Ya, 4 buah sel tetangga. 1, 2, 3, 4. Jadi, sel tetangga itu adalah penyebutan untuk sel epidermis yang berbatasan langsung dengan stomata. Nah, sel tetangga ini penting ya untuk menentukan tipe stomata. Ya, coba kalian perhatikan di sini ada tipe stomata. Ada stomata anomositik, anisositik, parasitik, aktino, dan diasitik. Apa yang membedakan antara tipe stomata yang satu dengan yang lain? Yang membedakannya adalah tadi jumlah sel tetangganya. Diasitik 2 sel tetangganya. Coba kalian perhatikan yang diasitik ya. Itu stomatanya, sel epidermis lain yang berbatasan dengan stomatanya ada 2, sehingga disebut dengan diasitik. Anomositik, coba kalian perhatikan yang anomositik. Sel tetangganya ada 4. Anisositik ada 3. Nah, kalau parasitik ini ada di dalam ya, ada di dalam stomatanya. Jadi sel tetangganya 1 gitu ya. Sel tetangganya 1. Aktinositik itu ada banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Jadi antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain biasanya tipe stomatanya berbeda-beda. Dan ini menjadi ciri khas tanaman tertentu begitu ya. Kayak jagung itu biasanya diasitik gitu ya. Oke, kemudian ada beberapa modifikasi dari epidermis. Ya, kemarin sudah kita pelajari juga ya. Salah satunya ada trihoma. Ya, ini trihoma juga termasuk bentuk khusus dari sel epidermis. Selain tadi ada sel boiliform, sel kipas ya, kemudian diptokis, kemudian stomata, kemudian ada lagi trihoma. Ya, jadi trihoma ini bentuk khusus dari epidermis atau modifikasi karena trihoma sendiri yang bentuknya bisa bermacam-macam ini berasal dari sel epidermis. Kemudian yang terakhir terkait dengan bentuk modifikasi epidermis, ini ada yang kita sebut sebagai rambut akar yang terbentuk pada epidermis akar begitu. Oke, kemudian kita lanjut ya pada jaringan pelindung yang lain. Tadi sudah ya jaringan pelindung epidermis. Sekarang ada jaringan pelindung eksodermis. Tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa eksodermis ini merupakan nama bagian yang posisinya terletak di bawah epidermis. Nah, di situ biasanya ada jaringan pelindung ya, atau ada jaringan penguat di situ. Anda bisa perhatikan tanda panah ya. Di situ sel-selnya dindingnya mengalami penebalan. Dulu pernah disinggung ya kalau pada tanaman monokotil di bawah epidermisnya ada sklerenkim. Atau kalau pada tanaman dikotil ada kolenkim. Nah, kolenkim dan sklerenkim di situ yang posisinya di situ dia bisa berperan sebagai pelindung selain sebagai penguat begitu ya, karena nanti dibahas juga di jaringan penguat begitu. Nah ini ya, nah kalau ini dua-duanya kolenkim nih ya. Ini gambar yang sebelah kiri itu ada
Ini penampang melintang yang sebelah kiri ya, penampang melintang batang helianthus, sedangkan yang sebelah kanan adalah penampang melintang batang kacang-kacangan. Tapi ini diambil pada bagian yang dekat ke epidermis. Jadi bagian yang paling luar epidermis, coba Anda perhatikan bagian eksodermisnya. Yang tepat di bawah epidermisnya itu ada jaringan yang dinding selnya mengalami penebalan. Ini sudah kita bahas kemarin ya, kalau pada dikotil ini kan helianthus dikotil. Di bawah epidermisnya ada kolenkim. Jadi kolenkim di sini juga bisa berperan sebagai jaringan pelindung. Kolenkim adanya di mana? Di bagian eksodermis, begitu ya, di bawah epidermis. Ini pada yang gambar sebelah kanan juga sama ya, di bawah epidermisnya ada jaringan yang dindingnya mengalami penebalan, itu juga kolenkim, begitu ya. Karena baik itu helianthus maupun batang tanaman kacang-kacangan, dua-duanya termasuk dikotil, begitu. Kalau monokotil biasanya sklerenkim. Nah, ini gambaran kolenkim ya, seperti ini kalau kita lihat di bawah mikroskop. Kemudian ini selanjutnya ada jaringan pelindung endodermis. Seperti yang tadi Bapak katakan bahwa endodermis ini dia khas ya, ditemukan pada akar. Ya, ditemukan pada akar. Ya, Anda bisa perhatikan tanda panah itu menunjukkan endodermis. Anda bisa perhatikan di situ dindingnya mengalami penebalan. Ya, dan susunan selnya rapat. Nah, ini juga endodermis pada Ziamais ya. Endodermis pada Ziamais, Anda bisa perhatikan ada sebaris sel yang dindingnya mengalami penebalan. Ya. Dia sebetulnya berfungsi mengatur masuknya air ke dalam sel xilem yang ada di sebelah dalamnya. Dan yang terakhir ada jaringan gabus. Ya, biasanya jaringan gabus ini ada di bagian bawah epidermis tanaman-tanaman tertentu, misalkan pada tanaman pinus begitu. Dindingnya sama ya, mengalami penebalan dari suberin atau gabus. Ya. Oke, itu barangkali ya penjelasan tentang jaringan pelindung. Ya, jadi tadi ada epidermis, ada eksodermis, dan ada endodermis dan ada jaringan gabus. Jadi keempat keempat jaringan yang barusan Bapak sebutkan semuanya berperan sebagai jaringan pelindung, begitu ya. Anda sudah tahu juga sekarang posisinya ada di mana, kemudian Anda juga sudah paham ciri dan karakteristiknya. Oke, untuk selanjutnya Anda bisa mengajukan pertanyaan ya di Google Classroom ya. Jadi silakan ajukan pertanyaan terkait dengan jaringan pelindung ini ya, karena nanti pertanyaan yang Anda ajukan ini akan Bapak pertimbangkan untuk kehadiran Anda ya, kehadiran 100% Anda. Jadi silakan Anda usahakan untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan apa yang sudah dijelaskan di sini. Oke, barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.